Oke, balik lagi bersama gue di sini, Reza Ahmadi. Selamat datang bagi para penonton yang baru menemukan channel ini. Dan apa kabar buat para bro sekalian? Sorry kalau beberapa waktu belakangan jarang isi live streaming lagi karena ya balik kerja dan masih menyesuaikan dengan kerjaan yang baru gue dapetin ini. So semoga bro sekalian dan penonton baru channel ini sehat-sehat selalu dan diberi kelancaran semuanya ya. Oke, jadi di video kali ini sebelumnya gue mau tanya dulu, siapa di sini yang suka sama ketegangan, jump scare, atau mungkin sekedar cerita horor? Dan ya, di video kali ini gue akan ngebahas tentang game horor, yang dimana game horor ini bukan sekedar game horor tapi game horor gratis yang ada di Steam. Jadi buat yang lagi nyari game gratis, mungkin lebih spesifik dengan genre horor, kalian datang di saat yang tepat. Dan gue bakal ngebahas 10 game horor gratis yang ada di Steam bro, yang mungkin kalian belum ketahuin. So mari kita mulai videonya. Di 10 ada Saihate Station, yang dimana ini adalah game eksplorasi horor dan petualangan. Game ini tentang hubungan antara dua pria, sedikit jomok mungkin, tapi kan bisa bromance gitu ya. Terus dua pria ini bernama Haru dan Shion, dan mereka berdua adalah rekan kerja yang memiliki dua karakteristik yang sangat berlawanan sekali. Dua orang ini bertemu di stasiun Saihate yang sangat aneh. So di game ini menceritakan tentang apakah mereka bisa bekerja sama untuk pulang dan keluar dari stasiun Saihate, dan juga mengungkap kebenaran di balik apa yang terjadi di stasiun Saihate ini. Di nomor 9 ada game bergenre puzzle, adventure, dan horror, dan sedikit unyu-unyu gitu gamenya. Game nomor 9 ini cukup unik, berjudul I Frog Out, atau bisa dibilang ya plesetan dari Forgot, lupa. Dan di deskripsinya game ini menjelaskan bahwa game ini di awal cukup imut, tetapi seiring berjalannya cerita akan menjadi game yang horor. Dan di game ini juga kita akan membantu seekor katak bernama Diego untuk bisa kembali menjadi seekor penyihir. Cukup absurd ya game horor satu ini. Si Diego menderita sebuah penyakit bernama amnesia, jadi make sense. Dan kita akan membantu si Diego mengumpulkan ramuan-ramuan dalam game yang sangat lucu, tidak berbahaya, dan sangat normal. Apa iya? Oke, selanjutnya di nomor 8. Di nomor 8 ada game Nightmare House The Original Mode. Dan untuk game Nightmare House The Original Mode sendiri bergenre first person shooter, survival horror, dan action. Game ini adalah versi definitif dari game klasik horor, yaitu Nightmare House 2, yang mana game ini itu sebenarnya awal mulanya dari sebuah mod dari game Half-Life 2 yang dirilis pada tahun 2010. Lalu di game ini itu kita akan menjelajahi rumah yang mengerikan, berusaha mengungkap rahasia di balik rumah sakit yang cukup berhantu. Ada juga melawan segerombolan zombie dan berusaha melarikan diri dari Nightmare House itu sendiri. Lagi cari game dengan tema bercocok tanam, farming simulator gitu, tapi dibalut dengan horor. Game ketujuh ini mungkin bisa menjadi pilihan untuk kalian. Oke, game ketujuh bernama Pumpkin Panic
Di game ini kita akan menanam tanaman, lalu kita juga akan merawat tanaman-tanaman tersebut, dan kita juga bisa memancing di game ini. Tapi harus diingat, ini adalah game horor. Jadi kita harus hati-hati dengan hal-hal yang akan terjadi di pertanian dan perkebun-kebunan kita di saat tanam menanam, karena mungkin akan banyak hal-hal aneh yang akan terjadi. Bisakah kalian bertahan di tengah-tengah keanehan di saat kalian sedang berkebun dan bercocok tanam di area perkebunan kalian? Kemudian di list ke-6 ada Trick and Treat. Game ini berkisahkan tentang budaya trick or treating di perayaan Halloween. Kita akan berpetualang di tengah perayaan Halloween yang sangat chill. Lalu kita akan fokus kepada eksplorasi. Ada sedikit pemecahan puzzle-puzzle di tengah atmosfer yang cukup mencekam, dan akan ada elemen horor, romance, dan di game ini ada bad ending dan good ending. Dan di game ini menceritakan tentang karakter bernama Amelia, si pembantu labu. Kalian suka game balap dan mungkin bosen dengan game balap yang itu-itu aja? Di list kali ini ada game bernama Nightmare Kart. Ini adalah game balap, bukan hanya sekedar game balap, tapi ini adalah game balap seperti CTR atau Crash Team Racing, yang dimana kita akan beradu atau bertempur dengan kendaraan lain di sela-sela kita berbalapan mencari podium pertama. Dan game balap pertempuran ini dibalut dengan tema horor. Kita akan turnamen balap menggunakan kendaraan uap, dan di game ini kita akan menghancurkan musuh-musuh kita di tengah-tengah balapan, membantai monster-monster menggunakan senjata-senjata ampuh yang ada untuk mengungkap rahasia di balik mimpi buruk dan kengerian di game ini. Oke, di nomor 4 ada game berjudul Project Cat Paper Lily Prologue. Ini adalah sebuah game horror RPG yang singkat tapi tidak umum, karena di game ini selalu ada cara lain untuk memecahkan puzzle. Kita akan membimbing karakter utama, si Cat, untuk mengungkap misteri di balik surat emas yang aneh. Dan game ini tuh cukup punya banyak ending, cocok sekali buat kalian para pecinta game story dan juga game puzzle. Lalu lanjut ke nomor 3, ada game berjudul At Home Alone Final. Game ini memiliki cerita yang cukup unik. Ini adalah sebuah game RPG casual yang dimana game ini mengajak kita untuk berpetualang di sebuah rumah. Tetapi uniknya dari cerita game ini adalah kita akan berkeliling rumah dengan menggunakan sudut pandang dari seorang bocil yang sedang sendirian di rumah. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan si bocil ini? Hal aneh apa yang mungkin akan ditemukan si bocil ini? Dan game ini tuh menjadikan petualangan yang cukup tak terduga, dan mungkin si bocil akan memiliki tamu yang misterius. Oke, di list yang kedua ada game berjudul Grim Hollow. Kalau kalian suka game dengan genre RPG dengan sentuhan horor yang unik, mungkin game ini patut sekali untuk kalian coba. Dan di game ini kita akan berperan sebagai karakter utama bernama Lavender, yang dimana si Lavender ini terbangun di alam baka, dan Lavender harus mencari saudaranya di dalam alam baka tersebut. Oke. Kita sebagai Lavender akan menyiapkan sabit untuk menebas-nebas hantu di alam baka, menjelajahi gua-gua angker, memakan makanan hantu di tengah pencarian saudara kita di alam baka. Dan last but not least, nomor 1 ada Deadly Stillness. Untuk game satu ini, bagi kalian yang mengikuti
perkembangan atau informasi berita-berita tentang games, pasti sudah tidak asing atau pernah melihat berita tentang game ini. Karena jujur aja, game ini adalah game yang cukup unik karena dibuat dalam 17 hari oleh solo developer Gox. Jadi developernya sendiri juga sudah bilang jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap game ini. Ya karena dibuat dalam 17 hari aja kan. Dan game ini adalah game third person shooter yang dimana di game ini kita cuma memiliki satu tujuan, yaitu menghabisi para zombie. Nah mungkin itu aja 10 list video game horror gratis di Steam dari gua. Mungkin game-game yang tadi gue sebutin di list ada yang menarik perhatian kalian dan mungkin kalian ingin coba. Dari game tembak-tembakan zombie, lalu ada game-game RPG yang misterius, ada juga game dengan genre balapan tapi berbalut tema horor juga. So jangan lupa, game gratis belum tentu tidak berkualitas. So ya, sekian dulu untuk list game gratis dari gua kali ini. Mungkin ada game-game gratis lainnya yang kalian tahu dan tidak ada di list kali ini, mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar. Untuk game-game yang ada di list tadi yang gua sebutin, kebetulan semua game itu belum pernah gua mainin. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar juga game mana dari list yang tadi gue sebutin yang harus gue coba mainin di sesi streaming gue. Boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah cuy. Oke, gue tunggu respon kalian di kolom komentar. Jadi jangan lupa bantu like dan subscribe bagi kalian yang suka konten seperti ini, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi dari channel ini supaya kalian mendapatkan update terbaru dari channel ini. Walaupun mungkin rada jarang untuk beberapa waktu ke depan masih. Dan ya, sekian untuk video kali ini. Gua Reza Ahmadi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, di streaming selanjutnya, di gameplay selanjutnya, di game selanjutnya. Mari kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan bro sekalian. Terima kasih semuanya yang masih nungguin gua di channel ini. Gua Reza Ahmadi pamit undur diri. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih and bye bye semuanya.